Memang kan ada hadits qudsi yang bilang di situ, ana kanzun mahfiyun fa uridu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi. Sebelum ada makhluk satupun, ya Allah nggak dikenal. Maka Allah sengaja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu biar dia dikenal. Jadi hakikatnya yang ada itu Allah. Cuma dia menciptakan semua makhluk termasuk manusia biar dia dikenal. Dan dikasih bekal. Jadi penciptaannya tidak kayak sulap ting gitu, tapi pelimpahan dari dirinya Allah. Jadi ana kanzun makhfiyun, kayak kamu bercermin. Kalau kamu ingin ngerti wajahmu kayak apa kan, bercerminlah. Dari cermin itu kamu ngerti dirimu. Nah, kayak tak bilang kemarin, wahdatul wujud itu bukan kok ada wujud sama wujud terus bersatu. Enggak. Ada wujud yang sejati, yang lain itu hanya cerminan dari wujud yang sejati itu. Kalau semua ruangan di masjid ini dari kaca, kamu ada di tengah-tengah, wujud yang sejati kan kamu yang ada di tengah-tengah masjid itu. Gambar yang mantul di semua kaca, itulah makhluk. Semuanya representasi Allah, semuanya perwujudan dari Allah, meskipun mungkin tidak lengkap. Yang sebelah sana gambar punggungnya, sebelah sana gambar wajahnya, sebelah kiri gambar pundaknya, sebelah kanan juga gambar pundaknya. Dan yang gambarnya agak sempurna, mirip sekali sama Allah, itu manusia. Bukan gambar fisik loh ya, tapi gambar rohaninya. Itulah maka iyo ingsun niki Allah, katanya Syekh Siti Jenar. Ini termasuk yang nanti kamu ulang 10 menit ke belakang di rekamannya biar kamu paham. Oke, kita lanjutin lagi. Dari situ lahirlah konsep namanya manunggaling kawula Gusti. Jadi antara pemerintah dengan yang diperintah, antara majikan dengan buruhnya, itu harus manunggal. Termasuk manusia dengan Tuhannya. Kata-kata ini nasihatnya pada Sunan Pembayat, Sunan Bawat dari Syekh Siti Jenar. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Diingat-ingat ya, di serat-serat di babat, kalau ketemu kalimatnya Syekh Siti Jenar, kalau dia ngomong saya mati, itu sebenarnya kebalikannya. Karena alam hidup ini bagi Syekh Siti Jenar alam kematian. Alam kematian besok itu justru yang hidup sebenarnya. Jadi saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Jadi saat kita hidup di dunia ini masihlah kita boleh ngomong manunggal antara Kawula dan Gusti. Tapi nanti setelah mati tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti. Kita masih Kawula kan karena kita masih terjebak oleh tanah merah ini. Kita masih terjebak oleh fisik. Begitu besok kita terbebas dari kungkungan fisik, ya kita hidup yang sejati. Dan itu tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti, karena kita sudah ilaihi roji'un, kembali pada yang sejati, kembali pada Allah. Tidak ada lagi keterpisahan, kecuali nafas yang tidak mutmainnah, itu yang tidak bisa langsung ilaihi roji'un, harus diperbaiki lagi. Oke, terus nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Jadi sekarang filsafat hulul ittihad manunggaling Kawula Gusti itu laku. Tapi besok tidak ada gunanya, wong sudah jadi satu. Sekarang masih bilang
Ana al-haq, yo ingsun Gusti Allah. Itu sebenarnya masih, saya bilang tadi, masih rasanya ada jarak, masih fana, belum fana fil fana. Tapi besok di kehidupan yang sejati, ya lenyap yang sejati. Kalau bahasa Buddha namanya nirwana. Oke. Hei Pangeran Bayat, bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang banyak hiburan, aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya, tidak seperti Syekh Siti Jenar. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Jadi ini ya makomnya memang sudah tinggi. Ya tidak usah diukur sama kalian, masih panjang jalannya. Ya syukur-syukur sedikit-sedikit, meskipun masih belum bisa merasakan untuk bisa semakom sama Al-Halaj atau semakom sama Syekh Siti Jenar. Ya sidik-sidik lah melangkah mendekat ke sana. Karena memang hidup kita kan harus muter dari nalillahi wa inna ilaihi tadi. Kita harus kembali ke Allah. Jadi saya selalu bilang di banyak kesempatan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ilmu apapun yang kita dapatkan, harusnya bisa selangkah atau setengah langkah atau seperempat langkah semakin dekat pada Allah. Jadi tidak boleh ada yang bikin kita malah semakin jauh. Apa-apa yang diingat Allah. Mau minum pun harus bismillah dulu, ingat Allah. Jadi biarkan teh ini membawa kita sedikit lebih dekat pada Allah. Dulu kan harus gitu, apapun harus begitu. Karena jalur kita itu ilahi pada Allah. Kalau ada apapun kok malah bikin kamu semakin jauh sama Allah, berarti kamu salah jalan, kamu tersesat. Karena hidup kita kembali ke sana. Kalau kamu semakin menjauh, berarti kamu sedang salah jalan. Cepet-cepet balik, kan gitu. Jadi kiblatnya tetap pada Allah. Sampai akhirnya syukur-syukur kamu bisa lari cepat kayak para wali, dan sebelum kamu meninggalkan dunia ini bisa bersatu, bisa akrab. Level kita kan akrab aja ya, bisa dekat, mukorobah kalau bahasanya para sufi sama Allah. Oke, jadi itu namanya manunggal. Hidup kita prosesnya ke sana, jangan ada yang sampai lupa. Jadi dunia ini persinggahan sementara, atau sebenarnya bukan persinggahan. Jadi ini ya jalan kita. Kalau persinggahan itu kan kamu berhenti sebentar, nggak usah berhenti, jalan aja terus. Kalau butuh makan ya beli di perjalanan, kalau butuh minum beli di perjalanan. Nggak usah mampir lagi, umur kita nggak panjang. Kan kalau orang Jawa urip itu mampir ngombe. Sudahlah, nggak usah pakai mampir. Sekarang di kereta juga bisa beli minuman, di pesawat juga beli minuman. Tidak pakai mampir untuk ngombe. Jadi sambil jalan. Bahkan minum itu juga rangkaian perjalanan kita. Oke, itu ajarannya para sufi. Terus satu hal yang khas dari Syekh Siti Jenar, jadi dia punya strategi sendiri untuk membangkitkan kesadaran religius orang Jawa. Jadi Syekh Siti Jenar itu di banyak serat nanti punya banyak sekali jenis syahadat.
Kalau kamu kan syahadatnya cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pun cuma kamu ucapkan, tidak pernah dihayati. Itu pun cuma di bibir kan, tidak pernah. Jadi yang syahadat mulutmu, rohmu belum syahadat, hidupmu belum syahadat. Di catatan saya itu ada namanya syahadat sekarat, ada syahadat paleburan, ada syahadat sejati, ada syahadat sekarat wiwitaning pati, ada syahadat sekarat hati atau syahadat Nur Muhammad, ada syahadat panetep panotogomo, ada syahadat pecating nyowo, dan seterusnya. Dan itu nanti isinya beda-beda. Saya nggak sempet kalau tak taruh satu-satu di sini kamu nanti malah bingung. Syahadatmu tetap itu aja, tapi dengan gawanya Sesi Tijenar. Jadi menurut Sesi Tijenar, sahabat itu adalah kondisi roh, bukan sekedar ucapan lisan. Jadi bukan hanya lisan, rohnya ikut, yang lahir dari akal, akalnya ikut, dan hatinya ikut. Dan tidak harus bahasa Arab. Hampir semua sahabatnya campuran, susunannya Arab dan Jawa, biar murid-muridnya ngerti. Jadi sahadatnya rohnya. Hidupmu itu harus melambangkan sahadat. Berarti Allah nomor satu, Rasul panutanmu yang utama. Jadi tunjukkanlah bahwa kamu sehari-hari itu percaya Allah itu ada. Kalau kamu galau, sumpek, stres, itu menunjukkan kamu tidak terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kamu nakal, mursal, sakarepmu dhewe, itu juga menunjukkan kamu tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kamu belum syahadat. Jadi syahadat itu ada dalam kondisimu yang percaya 100% bahwa Allah itu ada dan main dalam hidupmu. Selama ini mungkin kamu hanya yakin Allah itu ada, tapi bahwa Allah bermain dalam hidupmu itu biasanya agak timbul dan tenggelam. Kalau pas lagi sumpah itu baru kamu ya Allah sedikit. Tapi kalau lagi seneng enggak, kalau lagi biasa-biasa enggak. Jadi apa? Berarti kesadaranmu timbul tenggelam. Kamu belum bersahadat. Karena ada ceritanya muridnya Sunan Kalijogo, aslinya muridnya Sunan Bonang, terus ngebrak jadi muridnya Sunan Kalijogo, namanya Syekh Janggung, yang begitu diuji sahadat. Jadi satu ketika Sunan Bonang uji santri-santrinya untuk sahadat. Yang lain fase-fase semua sahadatnya. Syekh Janggung ini, ayo giliranmu Syekh Janggung sahadat. Dia tidak baca sahadat, tapi terus keluar, naik pohon yang paling tinggi, terus menjatuhkan diri ke bawah dan selamat. Nah, ya kan? Jadi itu sebenarnya dia ingin menunjukkan pada gurunya, saya yakin 100% Allah itu ada. Kalau belum waktunya mati, ya tidak mati. Kalau mati, ya memang sudah waktunya. Ayo, kamu berani nggak kayak gitu? Ya kan? Nanti di depan itu kan ada pohon besar itu. Saya percaya Allah itu ada. Kalau belum waktunya, ya enggak. Kalau sudah waktunya mau menghindar kayak apapun, ya enggak akan menghindar. Kenapa kamu nggak berani sekarang? Karena memang belum waktunya, Pak, kan gitu. Oke, jadi itu namanya syahadat roh. Jadi rohmu yang syahadat, maka hidupmu coraknya syahadat tadi. Kalau ada masalah apapun, nggak usah galau, Allah masih ada. Kalau kamu sedang bahagia karena apapun juga, nggak usah berlebihan. Kamu dapat pujian banyak orang juga, tidak usah gaya. Yang layak dipuji Allah. Kalau kamu bisa sebagus itu sehingga dipuji orang, itu kan karena izinnya Allah. Kamu dipinjemi beberapa kualitas bagus oleh Allah. Maka jangan bosen-bosen bilang Alhamdulillah.
Semua yang kamu nikmati sekarang itu emangnya hasil karyamu. Kalau kamu pinter, pikiranmu kan sebenarnya dapat pancaran nur dari Allah. Kalau kamu cakep, itu dulu yang merancang dirimu kan juga Allah. Ayah ibumu gak merancang, tiba-tiba kamu lahir jadi cakep. Kalau kamu merasa jelek, itu kamu mikirnya kurang panjang. Pasti cakep. Apa ada orang jelek? Kan gak ada. Cakep dan jelek itu kan urusan standar, bukan urusan hakikat. Jadi kalau standar itu kan bisa, tiap orang punya standar beda-beda. Yang kamu anggap jelek, ya siapa ngerti bagi yang lain sangat jelek. Oke, enggak seperti yang lain bagus. Ya, oke, ya. Dan lagian itu kan kalau fisik kan katanya sensitif-jenal fisik itu apa? Itu cuma bangkai, itu cuma mayat. Hakikatnya fisik memang bangkai. Ketika dia ditinggal roh, ya kembali ke asalnya bangkai. Jangankan nunggu sehari, 1 jam aja, secakap apapun orang, kalau rohnya sudah pergi, siapa berani mendekat? Iya kan? Wis sopo lah kuno yang kamu anggap paling cakep. Innalillahi pengumuman misalnya. Semalam aja lah kamu temani, terserah di kamar hotel paling mahal kayak gimana. Kalau mau. Itu menunjukkan bahwa hakikatnya fisik itu bangkai, kayak katanya Syekh Siti Jenar. Jadi syahadat, hidupmu harus bersahadat. Bahasa lainnya bertauhid. Allah harus nomor 1 dalam hidupmu. Nanti hidupmu akan tenang. Kalau yang syahadat cuma mulutmu, ya tidak ada gunanya. Sama kan kalau dengan yang sholat cuma tubuhmu, yang puasa cuma perutmu, yang zakat cuma dompetmu, dan yang haji cuma fisikmu, tidak ada nilainya. Orang tidak Islam juga bisa kayak gitu. Oke, terus sholat. Ini juga dikritik habis-habisan oleh Syekh Siti Jenar. Sholat kita selama ini sholat fisik masihan. Nanti Syekh Siti Jenar punya 2 konsep sholat. Yang pertama sholat tarek, yang kedua sholat daim. Jadi sholat tarek itu ya sholat kita sehari-hari, sholat 5 waktu itu. Jadi sholat yang kita lakukan sesuai syariat, itu namanya sholat tarek. Iya, harus kita lakukan sesuai makom kita. Cuma ini sholat yang beneran. Tujuannya sholat ya melepaskan kita dari dunia kematian, dunia fisik, dunia jasmania. Makanya di Al-Quran kan ada sholat itu tanha anil fasya wal mungkar. Segala yang kotor dan keji, termasuk dunia fisik, itu akan mencegah kita karena sholat. Jadi sholat tarek itu bukan sholat olahraga yang kita lakukan tiap hari itu, tapi sholat yang hakikatnya kena. Kalau sholat kita semacam ini, kita akan terbebas dari alam kematian, alam duniawi. Kalau kita sudah bebas dari alam duniawi ini, kita nggak terikat lagi oleh dunia, kita akan masuk ke level sholat yang lebih atas, yaitu sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi dan kondisi sholat, kapanpun dan dimanapun. Jadi iya, fisiknya sholat, syariatnya memang ada, tapi intinya sholat kan tidak sholat untuk sholat. Nah, kalau sholat kita bagus, kita akan masuk jenjang sholat lebih tinggi. Jadi kita akan tanha anil fasa wal mungkar terus, karena sholat kita sholat daim, bukan sholat di masjid jamaah terus pulang kembali ke asal. Dan kita sering gitu. Sekaya biasa nih, jamaah sih jamaah, tapi yo keluar dari masjid aslinya kelihatan, sandal hilang. Iya, kan gitu.
Sholat sih rajin, tapi korupsi juga rajin, tidak apa-apa, dosa kecil. Nanti rontok sendiri kan gitu kamu. Pacaran jalan terus, kemudian maksiat jalan, dosa kecil, nanti dengan sholat rontok. Tidak mungkin sholatmu naik level kalau kayak gini. Sholatmu ada yang salah. Jadi maka Al-Quran itu nggak nyuruh kamu melakukan sholat kan, tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu berarti apa? Hidupmu harus tegak dengan dan karena sholat. Ini yang agak berat sebenarnya. Selama ini kita masih menjalankan sholat. Itu yang bikin saya Siti Jenar ketawa. Diketawain bareng-bareng sama murid-muridnya. Kalau bisa kita naik sampai level sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi sujud, dalam posisi sholat. Sholat itu kan kita merasa berhadapan sama Allah. Dalam sholat daim berarti batin kita selalu ada Allah di situ yang kita sujudi dalam kondisi apapun kita. Nah, ini yang agak berat. Tidak gampang. Kamu ngaji, kamu sebenarnya duduk tapi batinmu selalu sujud pada Allah. Allah selalu ada di hadapanmu. Pikiranmu selalu tunduk padanya. Itu sholat daim. Ini yang agak berat. Yang ini ajaran ini kadang-kadang disalahpahami. Ada juga beberapa muridnya saya Siti Jenar yang masih awam terus menafsirkannya berarti sholat syariat itu tidak penting. Yang penting sholat daim. Itu nanti ada beberapa di ajaran Islam kejawen. Jadi yang penting batinnya. Akhirnya maunya sholat daim aja, yang syariatnya ndak. Itu mungkin salah satu yang diprihatinkan para wali, karena memang orang belum makomnya untuk diajari yang gini-gini. Kalian aja kan juga ngomong-ngomong nih, wis ngerti ngene. Sholatmu masih bolong-bolong, ngerti sholat daim. Yang penting kan batinnya. Ngapain sholat utuh 5 waktu aja? Yang bahaya di situ. Kalau dari ngaji ini kesimpulanmu begitu, berarti ngaji ini melakukan kesalahan yang sama dengan saya Siti Jenar beberapa waktu yang lalu. Yang menangkapnya kamu harus lebih cerdas dari yang awam. Berarti apa? Fisikmu, syariatmu jadikan kendaraan untuk menuju batin. Orang tidak bisa ujuk-ujuk masuk ke batin. Harus ada manifestasi fisiknya. Tidak bisa kamu hanya jatuh cinta saja. Kamu juga harus bilang I love you, antar jemput, apel, SM. Kan harus gitu juga. Kalau cuma batinnya aja buat apa? Tenang aja, yang penting hatiku selalu ingat padamu. Tapi disuruh jemput tidak mau, di WA nggak pernah balas, disuruh meraktir alasan terus. Berdoain namanya, ya kan? Tidak ada gunanya. Jadi batin ya butuh lahir medianya, ya kan? Sama tidak ada nilainya rajin antar jemput, sering neraktir, WA-an tiap hari, tapi tidak ada cinta sama sekali. Itu lebih tragis lagi, ya kan? Sudah antar jemput tiap hari, terus kita temen aja ya, ya wis, nasibmu itu. Oke. Nah, positioningnya sholat daim dan ajaran-ajaran sufi kan di situ. Orang terus yang nangkep jadinya salah paham, syariatnya ditinggal. Sing penting eling hatinya selesai. Nah, itu trouble. Oke. Itu potongan dari seratnya saya Siti Jenar. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak. Itu kalau aku yang tanah ini.
lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Jadi sholat yang hanya fisik itu bisa jadi pada waktu saya sholat budi saya mencuri. Ya kayak tadi, sholatnya khusyuk tapi sandal hilang, kotak masjid kadang-kadang juga bisa hilang, ya kan? Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, zikirnya hanya di mulut, la ilaha illallah 100 kali, tapi hidupnya sama sekali tidak la ilaha illallah. Sangat banyak yang kamu pertuhankan selain Allah. Itu berarti apa? Budimu melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang, kadang menginginkan keduniaan yang banyak, ingin kaya, terus kamu banyak-banyak baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Mulk, baca. Tujuannya apa? Biar kaya. Itu eman-eman. Itu loh. Dengan kahfimu sebenarnya targetnya sangat duniawi. Itu yang diprihatinkan oleh Syekh Siti Jenar. Capek-capek sholat, akhirnya cuma berdoa, ya Allah, jodoh saya dekatkanlah. Eman-eman kalau hanya cuma minta itu. Allah bisa ngasih jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu. Itu yang dinasihatkan oleh Syekh Siti Jenar. Oke, kita tidak ngerti dari mana dan akan kemana, maka kita melenceng-melenceng jalurnya. Harusnya tetap ilahi, cuma Allah sudah ngasih banyak sekali kendaraan. Kalau kamu pengen ketemu aku pakai sholat, pengen hartamu bersih bisa dekat sama aku pakai zakat. Cuma kendaraan-kendaraan ini tidak kita pakai untuk jalan menuju Allah, tapi jalan menuju dunia.